Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kasih setia Tuhan menyertai kita senantiasa. Saya percaya saudara dan saya saat ini bukan karena kekuatan atau kemampuan kita, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya dipertemukan di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita bicara tentang pertolongan Tuhan itu tiada hentinya. Seperti tema kita bulan ini, tema besar yaitu Ebenezer. Itu kalau saya baca artinya itu, kalau bahasa Ibrani itu artinya batu pertolongan. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Samuel ayat yang kedua, pasal yang ke-7 itu diceritakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi umat Israel pada saat itu. Dan Raja Samuel bilang kepada rakyat Israel, kalau kamu mau mendapat pertolongan dari Tuhan, kita harus meninggalkan Allah-Allah lain, yaitu berhala-berhala, dan kita mau datang kepada Tuhan yang benar. Ya, seperti pagi hari ini saudara saya mau datang kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara saya dalam sepekan ini, baik dalam rumah tangga ataupun usaha pekerjaan saudara, tentunya itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, dan kita bisa membalas kebaikan Tuhan hanya melalui pujian dan doa ucapan syukur. Amin. Hadiratmu Tuhan tidak di dekat. Kita akan pujikan pujian ini luar biasa, ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya buat saudara saya. Terima kasih Bapak. Kita belajar pujian ini luar biasa. Hadiratmu Tuhan indah di dekat.
Ibadah kita pada pagi hari ini datang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Bila kiranya turun menyertai kita, berkat-berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan bila kiranya persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati sepanjang ibadah kita dari awal sampai pada akhir. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Kembali saya mau menyapa ya, sudah penyanyi. Salam. Ada sukacita? Amin ya. Saudara, sukacita itu membuat kita segar setiap saat dan membuat kita hati gembira. Sebab di firman Tuhan katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu akan melunturkan, menyakitkan kita ya. Baik, pada pagi hari ini oleh karena kasih dan setia Tuhan, saudara saya diberkati. Saudara sehat pagi hari ini, amin. Amin. Dan jangan takut saudara, mati hidup kita itu ditentukan Tuhan, tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalaupun Tuhan sudah menentukan hidup saudara saya, asalkan kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak takut. Baik, kita akan bersukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita bangun berdiri. Kita akan menggerakkan tubuh kita dengan keadaan apapun. Kita mau tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita sudah menjaga jarak ya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Kita akan bersukacita hari ini. Kita akan mau dan saudara apapun itu. Saya juga saya Tuhan saudara ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Saya akan bacakan Warta Jemaat Minggu 15 November 2020 yang pertama. Petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi tanggal 22 November jam 7.
WL Ibu Linda, singer Ibu Rina Wiyanto, penyambut jemaat Bapak Ibu Virgo, LCD Burani, firman Tuhan Pendeta Emanuela, tema tiada yang mustahil. Dan untuk ibadah sore tanggal 22 jam 5 WL Ibu Siska, singer Saudara Yosi dan Jessica, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, LCD Bapak Lugito, firman Tuhan Pendeta Emanuel, tema tiada yang mustahil. Ucapan terima kasih. Seluruh majelis mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendukung HUTGIA ke-20 sehingga bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati semua yang ditata untuk pekerjaannya. Amin. Kemudian berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di surga kekasih kita Ibu Eti Purwanti pada hari Selasa kemarin tanggal 10 November dan telah dimakamkan di TPU Nyai Laos. Kiranya Tuhan memberi penghiburan serta kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Happy birthday. Happy birthday segenap majelis dan jemaat mengucapkan kepada Bapak Pendeta Muda Trisino tanggal 10 November, Gracia Saron tanggal 12 November, Ibu Diki tanggal 12 November, Ibu Tari 13 November, kiranya Tuhan Yesus, dan juga Ibu Epata 15 November. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat yang melimpah. Dan saudara, minggu kemarin ya, hari Kamis kita sudah bersama-sama merayakan ibadah HUT walaupun dengan online, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan tentunya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya minggu kemarin luar biasa. Saya senang sekali dengan firman itu bahwa kalau kita mau kembali ke dalam kemuliaan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita kerjakan atau kita lakukan ya, yaitu hidup benar dalam Tuhan, hidup yang berserah dan memandang fokus pada tugas daripada Tuhan lewat pelayanan kita. Kami percaya saat ini tema yang luar biasa dalam tema kecil kita ya, subtema itu from zero to hero. Mungkin saya mengartikannya bahwa dari nol sampai menjadi yang pahlawan. Itu penyertaan Tuhan luar biasa, itu anugerah Tuhan luar biasa. Dan hingga saat ini oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, oleh kebaikan saudara, oleh kebaikan Tuhan, saudara saya masih bisa menghidup dan segar pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk belajar tentang firman-Nya. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagiku. Tidak ada seorang pun, tidak ada alam lain selain Engkau Tuhan yang baik dalam kita. Kita akan belajar ujian ini untuk meningkatkan iman kesetiaan kita kepada Tuhan karena kebaikan. Haleluya. Yang terindah, amin.
kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sekalipun musim berganti, sekalipun keadaan berubah, sekalipun sekeliling kami begitu buruk, tapi kami ingin mengalami terus kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu seperti perisai yang melindungi kami, yang membentengi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami rindu untuk dikenyangkan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau berkati kami, Engkau ubahkan pola pikir kami supaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu dengan pola pikir yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan bisa melewati setiap tantangan dan pergumulan apapun. Sebab firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu lah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan ketika firman itu memenuhi hati dan pikiran kami, firman itu akan melindungi akan seluruh kehidupan kami. Berbicara Tuhan pakai hamba-Mu berarti dan menjadi saluran berkat yang baik bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh jemaat. Kita sudah bisa melewati hari ulang tahun kita yang ke-20. Sekalipun dengan online, ada yang belum melihat tayangannya, mungkin kuotanya terbatas ya. Tidak apa-apa, tidak usah beli bakso dulu, beli kuota untuk bisa lihat tonton ya, karena ini merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Baik, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu from zero to hero ya, from zero to hero. Ini tema atau ini adalah kata-kata yang sering kita dengar. Motivator seringkali memakai akan kata ini untuk memompa, memberi motivasi supaya tidak putus asa. Karena sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu bisa menjadi hero, ya, bisa menjadi pemenang. Ya. Nah, ini sering dipakai kata-kata ini Bapak Ibu. Ya, saya menggunakan ini. Bukan saya motivator, tapi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya para motivator itu mengambil kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi mereka bisa memakai tema ini, mereka menggunakan tema ini, sebetulnya sumber daripada semuanya itu adalah firman Tuhan. Ya. Nah, jadi mereka ini nyontohnya firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, from zero to hero bisa juga saya berikan istilah from O. From O itu bukan from nol ya, dari nol sama sekali, to wow ya. Saudara, kalau dikatakan O atau nol tidak enak ya, tapi kalau dikatakan wow gitu kan, wah senang sekali. Kenapa saudara? Wow itu berarti luar biasa, wow itu saudara mencengangkan, wow itu saudara mengagumkan begitu ya. Saudara, ketika kita membaca atau mendengar tema ini, mungkin kita berkata, Pak, tidak mungkin hidup saya bisa menjadi to hero. Ya, tidak mungkin hidup saya yang zero ini menjadi hero, Pak. Ya, karena kita melihat atau dia melihat atau saya melihat keadaannya tidak memungkinkan seperti itu. Sepertinya saya sudah berkali-kali berjuang, tidak ada perubahan apa-apa. Ya, tidak ada peningkatan apa-apa, tidak ada sesuatu yang lebih baik terjadi dalam diri saya. Jadi kayaknya tema ini cuma hanya tema Pak, tidak akan mungkin terjadi dalam diri saya. Ya, Saudara kasih Tuhan, mungkin kita ada yang berpikir seperti ini, ada yang berpikir tidak mungkin Bapak ya. Nanti kita akan melihat benarkah bahwa apa yang kita anggap tidak mungkin bagi kita, apa yang kita pikirkan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, benar-benar seperti itu. Ya memang kalau kita sudah memvonis, menghakimi diri kita sendiri seperti itu, saudara, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita sendiri sudah menjadi, saudara, Tuhan atas diri kita sendiri. Kita sudah menentukan diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mungkin menjadi hero. Ya, kalau kita sudah paten, ya sudah mengunci pikiran kita,
mengunci saudara masa depan kita. Kita sudah mengunci langkah kita, sehingga kita berpikir bahwa saya tidak akan mungkin menjadi hero. Ya sudah. Tapi saudara, jangan kunci diri saudara sendiri. Ya, jangan kunci langkah saudara, jangan kunci masa depan saudara, jangan kunci takdir saudara. Bukalah, karena Tuhan ingin kita menjadi hero, Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya Tuhan ingin kita ini menjadi hero. Setiap orang yang disebut hero, saudara, itu sama seperti kita semua. Sama, saudara, manusia. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bahwa mari kita berpikir atau meninggalkan pikiran tidak mungkin itu, ya, atau meninggalkan pikiran mustahil itu dalam diri kita. From zero to hero itu bukan hanya menyangkut satu bidang, tetapi seluruh bidang kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan ingin. Nah, mari kita lihat dulu ayat dasarnya di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, ayat 13 dan ayat 14. Mari kita lihat dulu, Bapak Ibu. Ulangan pasal 28 ayat 1, kemudian ayat 13 dan ayat 14. Dituliskan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, saya tunggu dulu, ulang. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa, saudara? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kemudian kita loncat ayat 13 dan ayat 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, yang kita baca ini adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara, saudara, kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, Tuhan pemilik langit bumi, Tuhan pencipta langit bumi, Tuhan yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan yang kekal, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Dia mengatakan apa? Aku akan mengangkat engkau di atas segala, dari atas segala bangsa yang ada di bumi ini. Tuhan yang mengangkat, saudara. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup ini adalah perjuangan untuk meraih kemenangan. Kita melihat semua orang berjuang, setiap hari mereka berjuang. Sadar atau tidak sadar, saudara, semua manusia itu berjuang untuk bisa menang. Berjuang menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, ya, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah apa saja. Semua orang berjuang, saudara, untuk bisa menang. Ya. Mereka ingin keluar sebagai pemenang ketika mereka menghadapi perjuangan. Tidak ada yang berpikir, saya kalah, udahlah, saya menyerah, dan kemudian saudara dia putus asa. Saudara, tidak ada orang yang sebetulnya cita-citanya jadi putus asa, itu tidak ada. Semua orang ingin menang menghadapi segala pergumulan hidup. Tetapi tidak semua bisa menang, saudara. Tidak bisa. Tidak semua orang menang. Ada yang kalah dalam perjuangan itu. Ada yang hancur dalam perjuangan itu. Ada bahkan saudara yang putus asa dan kemudian mengakhiri hidupnya dalam perjuangan itu. Tetapi saudara, Tuhan ingin kita ini menang dalam setiap perjuangan. Ya, Tuhan ingin kita menang dalam setiap perjuangan. Tentunya dalam perjuangan itu, saudara, peperangan itu terus berlangsung seumur hidup kita. Ada orang-orang yang memang bisa menang dengan kekuatan manusia.
Saya tidak menyangkal ada orang-orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya ada. Kita lihat banyak orang dunia sekarang ini berjuang untuk menyelesaikan, untuk menjadi pemenang dengan kekuatannya, ya, dengan kepandaiannya, dengan hartanya, dengan segala hikmat yang dimiliki, dengan segala upaya yang ada. Saudara, semua manusia berjuang untuk menang dengan kekuatannya. Bisa, ya. Orang-orang yang ada di top 10 besar dunia maupun 10 besar Asia, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka berhasil, saudara. Mereka sukses, ya, mereka hebat, saudara. Mereka ada yang jadi konglomerat. Ada orang yang bisa menang menghadapi semua, saudara, pergumulan itu dengan kekuatannya. Ada. Memang tidak bisa kita sangka. Tetapi saudara, ada orang-orang yang menang dengan pertolongan Tuhan. Nah, makanya di depan tadi saya katakan, kalau kita mengatakan, Pak, saya sudah tidak akan mungkin jadi hero, saya tidak akan mungkin bisa berhasil, saya tidak akan mungkin bisa menang, hidupku ya kayak gini-gini aja Pak, sampai mati ya kayak gini-gini aja Pak. Saudara, karena saudara fokus pada diri sendiri, karena saudara fokus kepada apa kata orang, karena saudara fokus kepada yang saudara lihat, makanya kemudian saudara mengunci dan menghakimi diri sendiri, menjatuhkan kepada diri sendiri kesimpulan, saya tidak akan mungkin jadi pemenang. Ya, itu karena apa? Karena saudara melihat diri sendiri, ya, melihat keadaan yang ada, dan akhirnya berpikir tidak mungkin. Tapi coba saudara, kita lihat ada satu, yaitu dengan pertolongan Tuhan. Ini loh Bapak Ibu, kalau saudara tahu keterbatasan saudara, kalau saudara tahu kelemahan saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara tidak akan mungkin mampu, karena mungkin saudara prestasi saudara mungkin tidak sebesar orang lain, tidak sehebat orang lain, berhenti melihat diri sendiri, berhenti melihat kelemahan diri sendiri, berhenti melihat, saudara kasih Tuhan, apa yang ada pada diri kita. Berhentilah dan coba mengangkat kepala kita dan melihat ternyata ada pertolongan Tuhan yang bisa mengangkat kita dari zero ke hero. Jadi tergantung saudara melihatnya di mana. Kalau kita fokus pada diri sendiri, ya sudah, mentok sudah. Tapi kalau kita melihat Tuhan, tidak Bapak Ibu. Ya. Kenapa saudara kita harus memandang Tuhan? Supaya kita tidak sombong. Orang-orang yang bisa menang karena kekuatannya kan sombong Bapak Ibu. Coba saudara lihat orang-orang yang berhasil prestasi karena wah kehebatannya saudara. Begitu ada orang yang lebih hebat sedikit, dia nggak bisa terima. Wah saudara, jealous. Wah, ambisinya saudara mulai membakar dia. Dia berpikir bagaimana caranya menyingkirkan supaya tidak ada orang yang lebih hebat dari saya. Ya. Ini orang-orang yang berhasil meraih kemenangan dengan kekuatan sendiri itu akan kayak gitu Bapak Ibu. Ketika dia melihat orang lain berhasil, saudara, wah dia bukannya mau belajar dengan rendah hati gimana, enggak, dia malah berpikir apa? Waduh, ini muncul nih orang lebih hebat dari saya akan singkirkan dia, saya akan buat dia hancur supaya saya tetap naik, supaya saya tetap hebat, supaya saya tetap di atas. Ya, kesombongan, kebanggaan diri sendiri. Terus lalu apa saudara? Kalau dia berhasil dengan kekuatannya sendiri, ya, untuk meraih posisi, untuk meraih kekayaan, begitu kedudukannya mulai digeser atau kedudukannya mulai direndahkan atau kekayaannya sudah mulai sedikit demi sedikit berkurang, stres Bapak Ibu. Stres. Waduh, gimana ya? Kekayaan mulai berkurang, harta mulai habis, saudara, stres Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ini meraih keberhasilannya dengan kekuatannya sendiri. Begitu sudah mulai nyusut sedikit demi sedikit, mulai berkurang sedikit demi sedikit, saudara tidak bisa terima. Stres dia Bapak Ibu. Makanya banyak orang ya begitu melihat
posisinya bergeser, kekayaannya sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, saudara. Akhirnya apa, saudara, tidak bisa terima. Ya, akhirnya apa, saudara, bunuh diri. Dia mengatakan hidupku sudah tidak ada artinya apa-apa. Hidupku sudah tidak berguna apa-apa. Kenapa? Selama hidupnya keangkuhannya, kekuatannya saudara dilekatkan pada kekayaan yang berhasil diraih dengan kekuatannya sendiri. Begitu kekayaannya mulai bersurut, begitu mulai kekayaannya mulai berkurang, saudara, ya, mulai habis. Waduh, saudara, dia mulai apa? Melihat dirinya tidak ada nilainya sama sekali. Ini, saudara, orang yang berhasil menang tapi dengan kekuatannya sendiri, akhirnya bisa apa? Memang dia bisa jadi hero, tapi suatu saat yang hero ini bisa kemudian turun menjadi zero lagi, Bapak Ibu. Bisa kemudian zero lagi, nol lagi. Kenapa? Karena dengan kekuatannya sendiri. Ya. Saya mengajak kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo, mari kita memandang dan mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, supaya kalau nanti kita semakin diangkat sama Tuhan, kita tidak sombong, kita tidak bangga, dan kita tidak tutup dada, ya, tidak memukul dan berkata, ini loh aku, ini loh, kalau udah ada aku tidak akan mungkin kayak gini, kalau udah ada aku tidak akan mungkin sebesar ini, kalau udah ada aku tidak akan mungkin sehebat ini, saudara. Enggak, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kenapa? Kalau kita seperti itu, kita akan jatuh, saudara. Lucifer itu jatuhnya karena apa, saudara? Sombong, saudara. Sombong, padahal dia tidak menyadari dia itu ciptaan, dia tidak menyadari bahwa dia itu adalah karya Tuhan. Tapi karena dia ingin meninggikan diri, dia ingin sudah mengatasi penciptanya, akhirnya apa? Dia jatuh, hancur, saudara, luar biasa. Nah, saudara, itu sebabnya mari kita bersama-sama, saudara, menang dengan pertolongan Tuhan. Ya, bisa jadi hero karena pertolongan Tuhan, bisa naik karena pertolongan Tuhan, bisa berhasil karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, ya, bukan karena kemudian pertolongan Tuhan kita kemudian diem saja, ya, tidak mau ngapa-ngapain, saudara, cuma makan tidur, kan ada pertolongan Tuhan. Salah, Bapak Ibu, enggak seperti itu. Lakukan saja semuanya, tapi percayalah, jangan kemudian sudah mengandalkan keadaan, situasi, uang atau apa, enggak. Lakukan saja sewajarnya, lakukan saja semuanya, saudara, dengan baik. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, lakukan. Dan percayalah, kita bisa naik karena ada pertolongan Tuhan, kita bisa berhasil karena ada pertolongan Tuhan, anak-anak kita bisa sukses itu karena pertolongan Tuhan, masa depan mereka bisa berhasil itu karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau menjadi hero karena pertolongan Tuhan, kita tidak bisa lepas daripada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa membuat kita naik, hanya Dialah yang mengangkat kita, saudara. Pilihan ada di kita, mau pilih yang mana, mau ambil yang mana, dengan kekuatan kita atau dengan pertolongan Tuhan. Tapi pagi ini, saudara, saya mau katakan, pertolongan Tuhan untuk mengangkat kita itu masih selalu disediakan bagi kita. Tuhan masih memberi pertolongannya agar kita bisa naik, bisa terangkat, bisa berhasil, bisa melampaui semuanya dan menjadi pemenang. Tuhan masih menyediakan pertolongannya. Ya. Jadi jangan lihat diri sendiri. Kalau setiap hari kita baru bangun tidur melihat diri sendiri, bangun tidur melihat, saudara, keadaan kita, melihat semua situasi yang buruk, baru, saudara, kita langsung mengunci, pada mungkin. Makanya ayo, saudara, ini zaman sulit loh, Bapak Ibu. Tahun di depan ini saya nggak tahu apakah
ya, itu bisa menjadi lebih baik. Orang-orang pintar sudah bilang krisis ekonomi dunia ini sudah mulai terasa. Presiden kita sudah mengatakan Indonesia sudah mulai masuk krisis. Bapak Ibu, tapi biar itu jadi informasi saja, jangan menjadi fokus kita. Jangan Bapak Ibu, informasi krisis meskipun itu diucapkan oleh orang yang paling pintar sekalipun, ekonom sekalipun, tapi jangan jadi fokus kita. Jangan. Biar itu jadi informasi saja. Jangan menggoncangkan pikiran dan hatimu. Karena masih ada Tuhan dengan pertolongannya yang luar biasa yang bisa mengangkat kita. Ya. Jadi jangan fokus dengan itu. Jangan fokus juga pada diri sendiri. Waduh, mati aku. Wah, kalau kita sudah ngomong mati aku. Tuhan bilang kamu gak mati, kok kita bilang mati, saudara. Nah ini kenapa? Karena fokus pada diri sendiri. Lihat diri sendiri. Saya teringat orang lumpuh yang 37 tahun atau 39 tahun lumpuh, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada orang yang menolong dirinya, saudara. Orang lumpuh ini bisanya apa, saudara? Ngemis. Orang lumpuh ini bisanya apa, saudara? Anda berdaya geletak itu saja. Lama-lama saudara, orang dia akan punya pikiran begini, hidupku tidak ada artinya ya, tidak ada gunanya ya, tidak bisa kemana-mana, cuma geletak gini aja, kayak mayat hidup. Akhirnya Tuhan Yesus datang mengambilnya. Ini di kolam Bethsaida loh, Bapak. Bethesda, ya, di kolam Bethesda. Tuhan mengampiri dan Tuhan bilang sama orang lumpuh ini, kamu mau sembuh nggak? Kamu mau sembuh nggak? Ya kan? Tuhan bilang gitu kan? Kamu mau sembuh nggak? Kamu mau berjalan nggak? Kamu mau keluar nggak dari kondisimu yang sudah sekian puluh tahun lamanya? Dia bilang apa? Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat diriku dan memasukkan ke kolam itu ketika kolam itu mulai bergolak airnya. Tidak ada, Tuhan. Tidak ada yang peduli, Tuhan. Tuhan ngomong kamu mau sembuh nggak? Tapi jawabannya apa? Jawabannya menentukan fokusnya selama ini, Bapak Ibu. Jawaban orang ini ketika ditawari Yesus, mau nggak kamu sembuh? Jawabannya apa? Tuhan, tidak ada orang lain. Oh ternyata fokusnya selama ini adalah orang lain. Makanya nggak sembuh-sembuh dia. Ya, makanya nggak sembuh-sembuh. Yang ngomong apa, saudara? Tidak ada orang lain yang angkat aku, Tuhan. Tidak ada orang lain yang mau memperhatikan aku dan memasukkan aku ke kolam itu ketika kolam itu airnya mulai bergolak. Saya bisa menangkap jawaban orang ini, saudara, yang menjadi fokus orang ini. Dirinya sendiri dan orang lain. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu mau sembuh nggak? Kamu mau keluar nggak dari kondisi seperti ini? Kamu mau nggak bebas dari kondisi seperti ini? Tuhan ingin bilang kayak gitu. Tuhan tidak terpengaruh dengan kondisi apapun. Mau ada orang mau angkat apa enggak? Cara Tuhan menyembuhkan tidak kemudian Yesus mengangkat dia memasukkan ke kolam itu kok? Berarti enggak. Karena banyak orang percaya hanya kolam itulah yang membawa kesembuhan, saudara. Tapi Yesus menyembuhkannya enggak dengan seperti itu, mengubah hidupnya enggak seperti itu. Ya, Yesus tidak membuat orang lumpuh ini bisa berjalan sudah dengan cara memasukkan ke dalam kolam. Enggak. Yesus hanya bilang apa? Angkatlah kamu, jalan. Loh, kalau saudara jadi orang lumpuh yang sekian puluh tahun sudah lumpuh, Tuhan bilang angkatlah kamu. Firman Tuhan bilang angkat, berdiri. Saudara mau berdiri nggak kira-kira? Saudara kira-kira mau keluar nggak? Mau bangun nggak? Ayo, nah, kalau orang lumpuh itu sudah mau atau bilang ngomong tok? Apa bilang gitu? Nggak mungkin Tuhan, nggak mau. Tapi orang ini saudara percaya, ternyata ada pertolongan. Ya, Tuhan mau menolong dia, Tuhan mau bebaskan dia.
dari kelumpuhannya. Tuhan mau angkat dia dari zero from hero. Dia bangun, dia angkat tilangnya, dia jalan. Kalau dengan kekuatannya bisa nggak? Nggak bisa. Orang lain nggak bisa. Tapi ada Tuhan yang bisa. Saudara jangan fokus pada diri sendiri, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada keadaan. Informasi boleh saudara dengar, tapi jangan sampai itu menggoncangkan hati pikiranmu karena ada pertolongan dari Tuhan. Ya, sampai. Sehingga engkau tidak mudah putus asa, engkau tidak mudah frustasi, engkau tidak mudah mengatakan Anda mungkin hidupku berubah. Jangan jadi hakim atas dirimu sendiri dengan mengambil keputusan seperti itu. Tapi pandang Tuhan, karena ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan mampu menolong kita. Ya, itu sebabnya dikatakan. Ya, mari kita lihat saudara, rupanya from zero to hero itu merupakan rencana Tuhan atas umatnya. Saya melihat ada 3 Bapak Ibu. Ya, mengapa saya katakan bahwa membuat kita dari nol menjadi hero, menjadi pemenang, menjadi pahlawan? Saya lihat ada 3 yang menjadi bukti. Yang pertama adalah pembebasan dari perbudakan. Saudara lihat, bangsa Mesir diperbudak, bangsa Israel diperbudak di Mesir itu berapa ratus tahun? 400 tahun. Saudara, wah saudara, beberapa generasi terus budak. Anak yang lahir dipikir wah ini anak akan bisa mengubah kehidupan keluarga, tidak bisa juga. Ada ini budak juga, selamanya budak. Selamanya budak. Jadi apa yang bisa diharapkan? Tapi bangsa Israel dibebaskan sama Tuhan, Bapak. Ini bukti yang pertama bahwa Tuhan memang ingin kita ini naik. Tuhan ingin kita jadi hero. Tuhan ingin kita merdeka. Tuhan ingin kita jadi pemenang. Ini bukti yang pertama, rencana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua buktinya adalah gambaran yang dia pakai, Bapak. Tadi dalam Ulangan kita ya betul ya, dalam Ulangan ya. Ulangan pasal 28 saudara. Gambarannya apa? Engkau akan menjadi kepala. Loh saudara, Tuhan menggambarkan loh saudara. Tuhan yang bilang gambaran bangsa Israel itu adalah kepala. Atas, Bapak. Bukan di bawah yang diinjek-injek, tapi atas. Itu gambaran yang Tuhan pakai. Kemudian gambaran yang lain kalau kita membaca dalam kitab Yoel, dikatakan engkau yang lemah berkatalah bahwa engkau adalah pahlawan. Ya ada pujiannya. Kini yang lemah berkata aku kuat, aku pahlawan. Tuhan memberi gambaran kepada orang percaya, kepada umatnya itu pahlawan. Tanpa melihat kondisi, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat saudara dia pintar atau tidak, Tuhan melihat dia itu pahlawan. Itu gambarannya Bapak Ibu, yang membuktikan bahwa memang rencana Allah untuk mengangkat hidup umatnya, membuat umat ini jadi kepala dari zero from hero. Tuhan sudah kasih gambaran bahwa mereka adalah pahlawan, mereka adalah kepala. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa kepada orang-orang percaya? Kamu adalah terang. Saudara, terang sama gelap mana-mana? Menang terang. Ya, kalau seandainya ini gelap sekali malam saudara, kemudian saudara nyalakan satu korek api saja, bisa nggak memadamkan terang yang hanya kecil di gelap ini? Nggak bisa. Tuhan bilang kamu terang. Ini gambaran yang Tuhan pakai. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu garam. Garam artinya apa? 1 sendok teh garam saja cemplungi 1 panci,
Mempengaruhi itu Bapak. Nah, gambaran-gambaran semua yang Tuhan pakai ini menyatakan rencana Allah, menggambarkan rencana Allah bahwa Tuhan itu ingin mengangkat kita. Tuhan ingin menjadikan kita ini memiliki pengaruh. Tuhan ingin menjadikan kita ini saudara memiliki saudara kehidupan yang naik. Dan kemudian yang ketiga adalah dari kelengkapan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan memperlengkapi untuk kita jadi hero. Tuhan melengkapi kita loh Bapak Ibu. Tuhan bukan berarti kamu nak pahlawan lalu kemudian Tuhan diam saja. Enggak, Tuhan memperlengkapi kita Bapak Ibu. Dan katakan Roh Kudus akan turun atasmu, akan menyertai engkau. Ya, aku akan bersama dengan engkau. Karunia-karuniaku aku berikan kepadamu. Saudara, ini membuktikan rencana Tuhan bahwa Tuhan ingin mengangkat kita, menjadikan kita hero, bukan zero terus. Makanya mindset kita mesti dirubah. Kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, ya sudah. Tapi mari kita lihat, Tuhan ternyata punya rencana ya atas diri saya. Dia tidak cuma tinggal diam, tapi dia juga memperlengkapi saya untuk bisa sampai kepada rencananya. Nah, mari sekarang saudara kita melihat bagaimana from zero to hero. Cepat saja, yang pertama adalah menempatkan Tuhan di depan. Sudah, pertama tadi sudah saya katakan, yang menjadi fokus kita ini penting. Ya, jadi kalau kita ingin menerima pertolongan Tuhan yang menjadikan kita dari zero to hero, tempatkan Tuhan di depan. Tempatkan Tuhan di depan. Saudara, kalau seandainya ada angka 0, 12, nilainya berapa? Pak cek bekas orang bank, nilainya berapa Pak cek? Kalau 0 itu 12, 0 semua. 0 semua loh Pak cek. 0 itu ada 12, tapi 0 semua. Ada nilainya nggak? Hah? Tak tambahin Pak cek, 15. Tak tambahin Pak cek, 30. Tulis. Ada nggak nilainya? Saudara mau punya 0 berapa? Ya, mau jajar 0 banyak, nggak ada nilainya kalau tidak ada satu angka di depan 0 itu, betul? Betul nggak Bapak ini? Kasih satu saja, 0 ini Mas, kira Mas. Hah? Ini loh saudara, saya mau katakan, kalau engkau tidak tempatkan Tuhan di depanmu, engkau tetap 0. Betul? Mau tetap 0. Oh saya pandai Pak, saya punya harta Pak, 0. Saya juara loh Pak, IQ saya itu 150 loh Pak, 0. Betul Bapak Ibu. Karena apa? Memang orang dunia tadi saya katakan bisa jadi hero karena kekuatannya. Tapi saudara lihat ada satu ayat yang luar biasa dalam Ibrani. Saya lupa di mana pasalnya, tapi saudara nanti bisa baca di sana. Satu-satu akan goncangkan semuanya. Tuhan akan goncangkan semuanya. Ya. Dan ketika Tuhan goncangkan semuanya, tujuannya apa? Supaya terlihat yang tidak tergoncangkan. Nah, yang tidak tergoncangkan itulah yang akan tetap bertahan. Saya mau katakan, kalau Tuhan depan kita, kita tidak akan tergoncangkan. Ya, tidak akan tergoncangkan. Makanya tempatkan Tuhan di depanmu. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 30. Ini jadi ayat rujukan supaya kita bisa pegangan, ya, dari ayat ini. Ulangan 1 ayat 30. Bisa ditampilkan kita.
yang berjalan di depanmu. Jangan taruh Tuhan di belakang ya Bapak Ibu. Jangan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dia yang akan apa? Berperang untukmu. Seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Kalau Tuhan di depan kita, pasti menang gak Bapak Ibu? Menang. Karena Tuhan di depan kita. Jadi yang pertama, menempatkan Tuhan di depan. Jangan menempatkan masalah, jangan menempatkan dirimu sendiri juga. Jangan. Tempatkan Tuhan tetap di depan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, mendengarkan selalu suaranya. Kembali kepada Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mendengarkan suara Tuhan itu juga penting. Jika, kata jika ini saudara itu syarat. Ya, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa saudara? Mengangkat engkau. Siapa yang mengangkat? Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita pernah pergi ke mall, ya, atau pergi ke suatu hotel yang wah tinggi, mungkin lantai 15 atau lantai 20. Memang ada tangga biasa, tangga darurat namanya. Tapi tidak saudara, kemudian hanya tangga saja kita bisa naik. Sekarang mereka sudah memberikan sudah fasilitas eskalator ataupun lift. Saudara tinggal masuk saja, pencet, masuk, diem saja. Lift itu yang angkat saudara. Demikian juga dengan eskalator. Tangga ini tetap jalan. Saudara mau naik apa tidak, tangga ini tetap jalan. Begitu saudara sudah berada di tangga itu, mau berat saudara berapa puluh kilo, mau saudara rombongan satu RT atau satu RW, tetap naik nggak? Atau karena satu RT kemudian tangganya kuat ya? Nah, naik, tetap naik. Saudara, terhadap kebenaran yang kayak gini saja kita mau percaya. Kenapa terhadap kebenaran firman Tuhan kita tidak mau percaya? Ya, saudara tidak akan mungkin uji coba dulu kan? Lihatnya tak uji coba sih lah, bisa naik apa enggak? Atau eskalatornya enggak kan saudara? Saudara naik saja saudara. Saudara akan diangkat. Tuhan bilang apa? Lift itu, eskalator itu saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ya, Tuhan akan angkat engkau. Sekarang ini suara siapa yang banyak kita dengar, yang banyak kita ikuti? Suara siapa Bapak Ibu? Kita ini umat Tuhan, kita itu punya Tuhan. Bolehlah saudara kita memang hidup masih di dalam dunia ini. Banyak suara-suara, mau kayak apa, ya, mau bervariasi kayak apa, saudara, tidak apa-apa. Tapi kita harus kenali suara Tuhan. Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan bilang kayak gini, dengan baik-baik. Maka setelah apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ayat 2 Tuhan kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Ya, datang. Saudara lihat, saudara didatangi berkat, saudara. Didatangi berkat. Ya. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Kenapa kok mendengar ini ditekankan Bapak?
Karena yang mendengar itu akan masuk kepada pikiran. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Yang saudara dengar itu masuk ke pikiran loh Bapak Ibu. Makanya ada orang ketika di kata-kata yang tidak enak saudara, ketika sudah masuk pikiran tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kok bisa ya? Padahal tidur ya urusannya tidur loh. Tidur kan urusannya nih mata merem gitu aja. Tapi aneh. Kenapa? Karena masuk dari jendela telinga ini loh Bapak Ibu. Terus masuk ke pikiran. Bisa tidur. Lalu bukan itu saja. Dengar masuk pikiran, bukannya tidak bisa tidur, takut, khawatir, bingung, marahnya tidak karu-karuan. Itu dari ini terus masuk ke sini. Makanya gue bilang apa? Kamu tidak akan jadi hero kalau yang masuk telingamu itu kemudian membuat pikiranmu itu takut, marah, cemas, khawatir, dan sebagainya. Tapi kalau kamu dengar firman Tuhan yang akan membuat pikiranmu mengatakan Tuhan, memang aku memang tidak bisa apa-apa, memang kondisiku seperti menyadari, tapi engkau bisa karena firmanmu yang ngomong. Anak itu kalau sudah dengar sama janji orang tuanya, ngomongin orang tuanya Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah, dia udah nggak akan, mungkin sebelum dia dengar orang tuanya ngomong apa, dia mungkin takut, khawatir, tapi begitu orang tuanya bilang, ya besok nanti akan diselesaikan, atau nanti udah beres, santai kita. Saudara, Tuhan ini kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menjadikan kita sirutu itu? Mengikuti pimpinannya, tuntunannya, ikuti Bapak. Dalam Yosua pasal 24 ayat 17. Yosua pasal yang ke-24 ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara, ikuti pimpinan Tuhan dalam diri kita. Ya, Bapak. Memang manusia itu, saudara, banyak tidak percayanya daripada percaya. Lebih mudah tidak percaya daripada percaya, itu manusia, Bapak. Kita kasih contoh. Kalau kita dulu zamannya kasur masih dari kapas, ya dijemur. Dijemur itu supaya apa, saudara? Ya supaya ngembang lagi, tapi juga supaya tumor ini mati. Tumor apa tinggi? Tinggi ya. Putunya ini mati. Nah, kalau kita ada kutu, wah masih belum ini, saudara, kita pipes, kita matiin. Biasanya saudara tidak langsung dibuang. Diapain saudara? Dicium dulu. Sudah ngerti tumor, sudah ngerti ini bau tidak ya dipakai di embu, saudara, masih di embu. Dicium masih ya, masih ke. Ya. Manusia ini memang sulit untuk percaya. Tapi mari kita ikuti tuntunan Tuhan, Bapak. Belajar ikut tuntunan Tuhan. Hamba Tuhan pun kalau tidak ikuti tuntunan Tuhan, tidak akan jadi hidup. Meskipun gelari seperti ini, kalau dia tidak ikuti pimpinan Tuhan pun tidak akan jadi hidup. Mari kita belajar ikuti tuntunan Tuhan. Ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 mengatakan, Amsal 3 ayat 5, ini ayat yang berikutnya. Ya, kenapa kita harus ikuti pimpinannya? Amsal 3:5 mengatakan begini.
Amsal pasal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, percaya dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Mari kita belajar ikuti bimbingan Tuhan. Pak, akalku ngomongnya kayak gini, tapi pimpinan Tuhan kayak gini. Ikuti yang mana? Ikuti pimpinan Tuhan. Karena akal kita itu sudah berdosa, Bapak Ibu. Akal kita itu sudah tercemar. Ikuti pimpinan Tuhan, maka kita akan dituntun anak seperti tangga lagi naik ke atas. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, satu ayat terakhir, yaitu melekat selalu kepadanya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Bagaimana kita menjadi dari zero to hero? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Perhatikan ayat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kemampuan kita itu karena kita tinggal di dalam dia. Ya, itu kemampuan kita, kekuatan. Mari Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. From zero to hero, from null, from O to wow. Itu ada rencana Tuhan atas kita. Tuhan ingin mengangkat kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya, tidak akan pernah mempermalukan anak-anak. Tuhan ingin mengangkat kita. Itu rencananya, itu rencananya. Dan bagaimana kita harus menempatkan dia di depan. Kita harus mendengar suaranya, ikuti pimpinannya, melekat kepadanya, tinggal di sana. Tahun depan kita tidak mau tahu seperti apa secara detail, tapi pastikan hidup saudara dan saya tetap seperti itu. Maka Tuhan sendiri akan mengangkat kita. Jangan khawatir dengan apapun, kita punya pertolongan daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingin kita mengajar menaikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan itu ada bagaimana ada. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan sajalah janjimu luar biasa. Haleluya. Oleh
secara pribadi. Jangan fokuskan pada diri sendiri, jangan fokuskan kepada keadaan yang ada, jangan fokuskan kepada manusia, tapi fokus kepada Tuhan yang merancangkan bahwa engkau akan dibawa, diangkat naik. Lihat Tuhan dan pegang janjinya. Jangan hakimi dirimu sendiri bahwa tidak mungkin kau bisa terangkat atau kau bisa melampaui akan segala kesulitannya. Jangan kau lihat keadaan, jangan kau lihat manusia, jangan kau lihat diri sendiri, tapi pandang Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Pertolongan-Mu tersedia bagi kami. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan atas kami. Kami mau memandang Engkau, kami mau melihat Engkau, kami mau menempatkan Engkau di depan kami. Engkau yang membuat kami naik karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus melewati hari-hari ini tidak dengan kecemasan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran, tapi kami akan melewati hari-hari kami dengan pertolongan yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kau akan terus mengangkat kami sebagaimana janji-Mu. Kau yang menempatkan kami sebagaimana janji-Mu di tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan pekerjaan kami, masa depan keluarga kami, masa depan kami semuanya, Tuhan sudah merancangkan sesuatu atas kami. Terima kasih Bapa. Di saat yang baik ini kami berdoa untuk kekasih kami yang berulang tahun, untuk Bapak Pendeta Muda Triseno
anak Gracia Saron, untuk Ibu Diki, untuk Ibu Tari, untuk Ibu Evata. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohonkan kemurahan kebaikan-Mu menyertai mereka, dilimpahkannya bagi mereka, dan terus dengan panjang umur, dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan anugerahkan atas mereka. Terima kasih Kau memberkati perjalanan mereka, Kau menyertai dan meneguhkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan tolong beri hikmat, karena kami tahu kalau Tuhan sudah menghendaki dan memilih pemerintah kami saat ini. Tuhan, kami percaya Kau tidak meninggalkan pemerintah kami. Oleh karena doa-doa anak-anak-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka Tuhan kemampuan untuk mereka bisa menata kelola pemerintah ini dengan baik. Vaksin yang rencana akan mulai diberikan di bulan-bulan terakhir ini, Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan menolong semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang dirindukan dan diharapkan oleh bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota Kabupaten Purworejo yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah bulan depan. Tuhan tolong terpilih pemimpin yang Tuhan kehendaki, terpilih pemimpin yang Tuhan rencanakan supaya membawa kota ini semakin baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kalau kami pulang, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati juga kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan satu langkah kami pun. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu memegang kami dengan tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu sekarang di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada-Nya. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa, kasih sayang dan penyertaan Tuhan Yesus, beserta dengan persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus akan menyertai kita pagi ini sampai selalu.